Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, pada hari ini kita akan berbicara membahas tentang bagaimana agar kita bisa terbebas ya, dari ikatan-ikatan sihir, buhul ya, ataupun santet misalnya. Nah, cara paling efektif yang menurut saya pribadi ya, ketika di lapangan, yang pertama ya, cara yang paling efektif untuk terbebas dari itu semua yaitu paling pertama ya, yaitu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bertobat. Tobat ini adalah satu langkah paling pertama ketika ingin terbebas dari itu semua. Bertobat dari apa? Misalnya kita pernah ke dukun ya. Nah, atau mendatangi dukun, bertanya kepada dukun. Nah, maka kita harus bertobat betul-betul untuk tidak akan pernah lagi bertemu dengan dukun atau minta tolong kepada dukun. Atau misalnya kita pernah belajar dari ilmu-ilmu yang tidak Allah ridhoi, misalnya wirid-wirid, ilmu-ilmu, ilmu kebal, ilmu pelet dan sebagainya. Nah, maka kita harus taubat dari itu semua dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kalau misalnya terlintas dalam benak kita bahwasanya ilmu itu kan cuma ilmu-ilmu biasa gitu, ilmu-ilmu yang baik misalnya. Nah, maka selama kita masih berpikir tentang hal-hal seperti itu, atau misalnya kita bertanya kepada dukun, itu kan cuma manusia gitu. Nah, selama masih terlintas di benak kita hal-hal seperti itu, maka bismillah kita tidak akan terbebas dari ikatan-ikatan sihir, jin dan sebagainya. Nah, maka hal-hal seperti itu harus benar-benar 100% ya. Kita harus akui bahwasanya kita ada kesalahan. Nah, makanya kalau orang yang sudah mulai terganggu, mulai mengalami gangguan, maka dia harus cepat evaluasi diri. Nah, paling efektif evaluasi diri adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul gitu. Dan jangan pernah diulangi lagi. Memanggil dukun, belajar ilmu. Nah, terus misalnya kita ada perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Nah, perbuatan-perbuatan salah kita yang mengundang bangsa jin masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maka kita harus cepat sadar, evaluasi diri, koreksi diri ya. Bagaimana apa yang kita lakukan salah atau tidak. Nah, insya Allah manusia itu akan bisa merasakan kesalahannya ya, sesuai fitrah manusia itu kan ketika dia melakukan kesalahan dia merasa awal pertama itu merasa tidak nyaman, takut ketahuan orang lain misalnya, dak dikduk dan sebagainya. Nah, maka cepat evaluasi diri ya. Itu yang paling efektif. Nah, bisa dengan istighfar ya, perbanyak istighfar, astagfirullah. Nah, beristighfar sebisa mungkin itu kalau Rasulullah itu kan beristighfar kan paling tidak sehari itu 70 kali ya, minimal 70 kali. Nah, paling tidak ketika kita istighfar itu kita jangan cepat-cepat istighfar. Astagfirullah enggak. Tapi astagfirullah ketika sekali istighfar itu mengingat kesalahan kita, minta ampun. Astagfirullah. Nah, sampai kita benar-benar merasa nyaman, merasa plong. Nah, tahapan pertama itu taubat. Yang tahapan kedua adalah pastikan kita menjaga ibadah-ibadah wajib kita. Ya, misalnya sholat wajib, ya, itu jangan pernah tinggal sekalipun. Nah, kadang ketika kita sudah taubat kita masih melalaikan atau meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu percuma. Tidak akan ada efek apa-apa taubat kita. Karena maksiat terbesar itu yang pertama itu syirik, yang kedua meninggalkan sholat, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi tiga kesalahan ini adalah kesalahan yang besar ya. Maka dari itu sholat, meninggalkan yang syirik. Nah, makanya kita tinggalkan segala perdukunan, wafak, jimat, hal-hal yang sebagai pelindung. Nah, tinggalkan. Nah, terus durhaka kepada orang tua itu termasuk juga dosa yang besar. Maka harus bertobat cepat. Mungkin kita ada salah sama orang tua. Nah, bertobat kepada Allah. Nah, setelah kita meninggalkan terus mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan, yang wajib. Nah,
Yang ketiga yaitu kita harus membentengi diri. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah sunnah boleh. Selain wajib ya, yaitu ibadah-ibadah sunnah. Bisa perbanyak sholat sunnahnya. Bisa mengamalkan zikir pagi petang, jangan sampai tinggal. Maka kalau untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan, usahakan wajib membaca zikir pagi petang, jangan sampai tinggal sekalipun. Karena itu insya Allah benteng, salah satu benteng terkuat juga zikir pagi petang. Nah, amalan zikir pagi petang jangan sampai tinggal. Silakan cek banyak, bisa di Play Store juga ada zikir pagi petang atau Al-Ma'surat namanya. Nah, itu dibaca terus. Nah, setiap pagi, setiap petang ya itu dibaca, jangan sampai ditinggalkan. Nah, terus amalan selanjutnya ya. Jadi yang ketiga, poin ketiga ini adalah kita harus mengamalkan ibadah-ibadah yang untuk membentengi diri. Selain zikir pagi petang, yaitu membaca suratul Al-Baqarah dari awal sampai selesai. Jadi selama bebas, mau sehari selembar, 2 lembar, 3 lembar, atau bahkan langsung khatam ya 2 juz lebih itu, ya silakan. Pokoknya tiap malam itu usahakan bacanya malam. Kenapa? Karena biasanya sihir itu datangnya malam. Nah, baca malam hari, misalnya ba'da maghrib ya, atau ba'da isya, itu boleh bebas, baca saja Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ayat terakhir ya, 2 juz lebih tiap malam sampai Allah tunjukkan tanda-tanda. Misalnya ketika di rumah kita bisa ada tercium bau hangus misalnya. Nah, ada sesuatu yang hangus tapi kita lihat misalnya ada cicak yang mati misalnya, nah, atau tikus yang mati tiba-tiba tanpa ada sesuatu, tidak kita pasang racun dan sebagainya. Nah, karena tikus, cicak itu bisa menjadi alat-alat sihir ya, binatang-binatang fasik. Nah, atau misalnya ada buhul-buhul yang terbakar misalnya. Nah, insya Allah itu dahsyat sekali ya. Maka suratul Al-Baqarah itu dibaca tiap malam. Nah, jangan sampai tertinggal, usahakan. Jadi baca terus. Kalau udah selesai, belum Allah tunjukkan, baca lagi. Perbanyak istighfar lagi. Nah, maka berharapnya minta kepada Allah. Nah, jadi ini termasuk ruqyah mandiri. Ya, jangan sampai tinggalkan. Nah, yang terakhir bisa membaca ayatul kurs. Ya, ayat kursi itu yang di Al-Baqarah juga di 255. Nah, itu dibaca terus. Ya. Nah, kalau di dalam buku ilmu-ilmu tentang ruqyah itu Syekh Abdul Salam Bali ya, itu bisa kita lihat beliau menyarankan untuk membaca ayat kursi itu sebanyak 100 kali ya. Baca terus. Nah, insya Allah, nah, itu selain benteng pertahanan, itu insya Allah bisa untuk menghancurkan buhul-buhul sihir-sihir ya. Bi'idznillah. Nah, maka kuatkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwasanya syaitan itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa? Karena mereka para syaitan itu berlindung kepada syaitan juga. Sedangkan kita ya, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak bisa dibandingkan Allah dan syaitan. Allah itu sang pencipta, sang khalik. Sedangkan syaitan itu adalah makhluk, sama kayak manusia juga makhluk. Yaitu mereka punya banyak kelemahan. Nah, tidak ada syaitan yang kuat. Nah, yang kuat adalah ketika kita merasa jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh dari Allah, maka syaitan merasa dirinya kuat, makanya dia bisa menyihir kita. Maka usahakan kita kuatkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yakin bahwasanya Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka jangan pernah sekali-sekali kita minta tolong kepada dukun ya, atau orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu yang tidak Allah ridhoi. Maka pakailah cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya bagikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.